Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap semangat. Haleluya. Itu yang penting adalah tetap semangat. Kenapa? Karena ketika kita berada di tengah-tengah dunia yang begini sulit, begini mengerikan, semangat kita untuk mengiring Tuhan harus tetap teguh. Amin. Nah, kita akan melanjutkan di seri yang terakhir ini adalah berjaga-jaga. Dan saya mau bicara saudara-saudara, ini yang Tuhan seringkali bicara tentang apa itu berbahagia. Yang walaupun dari kasat mata tidak mungkin berbahagia. Karena kita melihat Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang berjaga-jaga. Dan memang tema ini adalah saya tempatkan yang terakhir karena memang dalam doa saya hanya berkata, Tuhan, di seri yang terakhir ini kira-kira berjaga-jaga yang apa? Waktu saya membaca Wahyu pasal 16 ayat 15, saya kaget, wah ini cocok ini Tuhan. Tapi beberapa hari kemudian saya temukan ayat ini, Lukas 12 ayat 37. Judul kita hari ini dalam firman Tuhan, temanya berbahagialah mereka yang berjaga-jaga. Kita akan baca bersama-sama Lukas 12 ayat 37, 2, 3. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan ini Tuhan katakan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Jadi Tuhan memberikan analogi bahwa kedatangannya nanti sama seperti itu. Nanti seperti itu. Tetapi orang yang berjaga-jaga, di dalam konteks ini Tuhan katakan dia pasti akan berbahagia. Nah, kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu tentang kata berjaga-jaga. Dari kata bahasa Yunaninya Gregorio. Artinya memperhatikan dengan teliti dan tidak tidur. Nah, akar kata dari Gregorio itu adalah egeiro. Artinya bangkit. Nah, yang Tuhan mau di sini adalah bagaimana kita berjaga-jaga tetapi bukan yang pasif. Tapi berjaga-jaga yang aktif. Orang yang berjaga-jaga pasif adalah orang yang bisa ada di tempat. Misalnya saya kasih contoh beberapa minggu yang lalu, satpam. Dia disuruh jaga, dibayar. Tapi kalau dia menjadi penjaga yang pasif, dia hanya duduk di pos satpam. Orang mau lewat apa enggak ya dia cuma perhatikan. Ya angkat tangan, angkat tangan. Tetapi yang Tuhan maksudkan bukan memperhatikan yang pasif. Tetapi menjadikan kita berbahagia bila kita berjaga-jaga yang aktif. Apa itu berjaga-jaga yang aktif? Adalah berjaga-jaga memperhatikan dengan teliti. Tidak tidur tapi bangkit. Nah, satpam yang baik adalah dia harus berjaga-jaga yang aktif. Bukan cuma duduk di tempat, dia harus keliling perumahan. Apakah posisi aman atau tidak? Jadi itu yang disebut dengan berjaga-jaga yang akan menghasilkan kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengerti tentang arti dari berjaga-jaga ini, konteks yang kita sudah baca, Lukas 12 ayat 37, di sana dikatakan apa? Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga. Nah, ini kan menjadi berat Bapak Ibu. Beratnya di mana? Apanya yang berbahagia kan begitu? Karena berjaga-jaga di dalam arti
Aktif harus memperhatikan dengan teliti. Tidak boleh tidur. Jadi aktifnya harus bangkit. Nah bayangkan kalau Bapak Ibu kita lagi tengah malam berjaga-jaga. Kalau siang sih tidak ada masalah. Tetapi di sini konteksnya adalah malam hari. Coba dibaca ayat 36 Lukas pasal 12 ayat 36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Iya, itu artinya berjaga-jaga, dia tidak boleh lengah. Karena dikatakan tiba-tiba tuannya pulang, dia ketok. Langsung si penjaga ini harus buka pintu. Tidak boleh tuannya tunggu 5 menit, tidak ada. 10 menit, tidak ada. Itu berarti tidak berjaga-jaga. Nah Tuhan memberikan informasi apabila ada hambanya yang berjaga-jaga. Tepat sesuai dengan keinginan tuannya. Ketika dia datang langsung dibukakan pintu, Tuhan bilang orang begini tuh berbahagia loh. Nah kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti berbahagia itu adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Nah orang-orang yang berjaga-jaga, susah apa enggak? Dia harus teliti satu-satu. Orang yang masuk rumah, orang yang masuk perumahan. Kalau plat nomornya mencurigakan, di zaman saya dulu 10 tahun lalu, 9 tahun lalu, karena saya sekarang masuk tahun ke-9. Waktu saya di situ, orang-orang yang mencari saya, Pak mau ketemu dengan Pak Abraham, oh silakan, sudah tahu tempatnya, nanti saya cari. Mereka jalan, diikuti sama satpam. Ini orang ini benar apa orang? Jadi satpam ikut dari belakang, mereka nggak tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini namanya berjaga-jaga yang aktif. Lah bayangkan kalau tengah malam jam 2 ada orang mau masuk cari orang dalam perumahan. Satpamnya cuma tanya, mau cari siapa? Cari Pak Abraham, cari sendiri. Itu kalau terjadi pencurian, maka dia harus dihukum satpam yang seperti ini. Kenapa? Karena membiarkan peluang orang membongkar rumah jam 2. Dia harus teliti dengan baik. Ini kenalannya Pak Abraham atau bukan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar. Konsep bahagia menurut Alkitab itu apa? Coba diperhatikan. Wahyu pasal 1 ayat 3. Konsep bahagia menurut Alkitab. Wahyu 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Iya, ini baru pasal 1 ayat 3. Berbahagia ini hubungannya dengan apa? Kedatangan Tuhan. Tuhan bilang berbahagialah mereka yang membacakan firman Tuhan, yang mendengar dan yang mentaati, menuruti. Itu pemahaman Tuhan terhadap kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah inilah yang kita perlu belajar Bapak Ibu. Karena menurut firman Tuhan itu mutlak. Kenapa mutlak? Karena hanya melalui firman Tuhan dan mentaati setiap perintah Tuhan. Itulah yang membawa kita kepada kebahagiaan. Kalau kita nurut firman Tuhan, kenapa banyak orang Kristen, orang percaya kehilangan kebahagiaan? Hidupnya dalam kecemasan, hidupnya dalam kekhawatiran karena tidak mau nurut firman Tuhan. Sudah bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak nurut, akhirnya bisa sakit hati. Dibuat begini,
Nggak cocok. Dibuat begitu, nggak cocok. Ujungnya sakit hati. Suami istri pun seringkali bisa tidak cocok. Tetapi kalau sama-sama mengerti firman Tuhan, nanti akan terjadi yang namanya keharmonisan. Orang yang harmonis sudah pasti bahagia. Tuhan bilang kepada istri, tugasnya apa? Kewajiban istri. Hai istri, tunduk kepada suamimu. Bukan tanduk, tunduk. Tugas dari suami, hai suami, kasihilah istrimu. Kalau saudara belajar firman Tuhan yang baik, kata Tuhan kalau kita menurut firman Tuhan, maka itulah kebahagiaan. Membacakan, mendengar dengan baik, dan mentaati firman Tuhan. Nah Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Di dalam konteks berjaga-jaga yang aktif. Harus memperhatikan dengan teliti. Harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh tidur. Bangkit dan harus bergerak. Ini bisa berbahagia enggak? Memang angel. Orang lain lagi tidur-tidur. Jam 2, jam 3, dini hari. Kita harus sungguh-sungguh. Dengan teliti memperhatikan suasana dan keadaan. Apakah Tuhan ini datangnya sekarang atau sebentar lagi atau masih lama? Alkitab mencatat. Dia datang seperti pencuri. Ada pencuri yang memberitahu kalau dia mau datang rumah saudara? Tidak. Dia datang ketika kita lengah. Ketika kita tidak berjaga-jaga. Lah padahal setiap hari kita harus berjaga-jaga. Karena Tuhan datang seperti pencuri. Harus berjaga-jaga. Kalau tidak kita bisa berbahaya. Bapak ibu saudara sekalian, ayat ini tadi berkata apa? Tetapi Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang didapati Tuhannya berjaga-jaga ketika ia datang. Jadi yang disebut dengan menaati firman Tuhan, itu mutlak, absolut. Tidak main-main. Kalau saudara main-main terhadap firman Tuhan, firman Tuhan kayak gitu ya sudahlah. Enggak semua orang bisa lah Pak. Pendeta aja enggak bisa kok, apalagi saya. Mesti ada perkataan begitu. Apalagi bicara soal moral. Bicara soal etika. Ya enggak semua orang lah seperti malaikat. Mesti ada alasan-alasan yang demikian. Sehingga apa? Ya saya boleh melakukan itu. Saya diizinkan melakukan itu. Saya bukan pendeta. Bapak ibu saudara sekalian, ini yang menjadi pengertian kita. Kenapa banyak orang tidak bisa berbahagia? Karena tidak berjaga-jaga pada keadaan yang genting. Berbahagia di sini rupanya ada kaitannya dengan janji Tuhan. Baca Lukas 12 ayat 37 tadi. Perhatikan dengan baik. Lukas 12 ayat yang ke-37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Rupanya ini yang Tuhan inginkan, supaya kita mengerti. Saudara mau berbahagia? Amin. Harus mengerti apa yang Tuhan mau. Makanya Wahyu 1 ayat 3 tadi katakan apa? Kita harus membaca firman, membacakan firman, mendengar firman, dan menuruti firman. Nah ini yang Tuhan inginkan supaya kita mengalami. Rupanya yang Tuhan bilang berjaga-jaga di sini berbahagia adalah sesuatu yang nanti akan terjadi di mana
Setiap mereka yang berjaga-jaga ini akan mendapatkan jaminan dari Tuhan. Apa jaminan dari Tuhan? Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Loh, saya baca ini berulang-ulang. Lah Tuhan ini sopo? Tuhan menjelaskan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia, siapa ini ia? Tuhan yang tadi datang ketika dia mengetuk pintu, langsung orang itu tidak ada jeda. Langsung ceklek, pasti Tuhan saya datang. Tidak ada jeda, tidak ada tunggu menunggu. Tidak ada kelalaian untuk membukakan pintu bagi tuannya. Orang yang seperti begini jaminannya adalah apa? Si tuan ini akan mengikat pinggang dan mempersilahkan mereka duduk makan. Silakan makan. Kalau disuruh duduk makan dan disuruh silakan makan, siapa yang menyiapkan makanan? Si orang penjaga ini? Tidak. Di sini dikatakan ia akan datang melayani mereka. Sebuah penghormatan. Dan ini rupanya yang Tuhan maksudkan. Apabila kita berjaga-jaga, maka kita akan berbahagia. Kita akan berbahagia kalau kita berjaga-jaga. Kenapa? Karena kita nanti satu waktu akan mendapatkan pelayanan yang dilakukan oleh Raja di atas segala raja. Alkitab ini berkata ia akan datang melayani mereka. Betapa Tuhan menghormati orang-orang yang setia berjaga-jaga. Saya senang sekali Tuhan. Tuhan begitu baik. Bahwa engkau mau melayani kami. Orang yang setia berjaga-jaga tanpa kelalaian. Tanpa jeda. Ketika Tuhan datang, ketok, langsung dibuka, ceklek. Itu artinya orang yang sedang siap siaga. Kalau dia datang jam 3, siap siaga. Dia datang jam berapa saja, siap siaga. Perhatikan. Kata melayani di sini artinya begini. Si tuan ini ketika dia menyediakan makanan. Alkitab mencatat di dalam bahasa Indonesia terjemahan baru. Ia akan datang melayani mereka. Dalam terjemahan yang lain dikatakan dia akan berdiri di samping mereka. Wah ini saya bilang Tuhan. Sudah dikasih makan. Kalau orang berdiri di samping itu artinya apa? Mendampingi. Kalau saudara lagi makan, tuan yang punya pesta datang. Dia lihat, Pak Abraham, halo, ntar saya makan dulu ya. Umpamanya begitu. Dia tunjuk, Pak, itu yang di depan itu makanan istimewa yang kami pesan. Yang ini, yang dari negara yang paling hebat bikin makanan saya pesan untuk Bapak. Why? Dia bukannya sekedar melayani, ini makan, ini makan. Dia bukan hanya sekedar melayani, ini ada makanan enak, silakan. Tidak begitu. Terjemahannya adalah ia berdiri di samping mereka. Jadi kalau saudara makan pesta ciato, makan pelayanan di meja. Biasanya kan orang-orang pelayan-pelayan itu yang datang, taruh satu makanan terus direbut oleh semua yang duduk. Benar enggak? Ada yang kebagian, ada yang tidak. Makanya saya dulu kalau ke pesta sudah model begitu, saya tidak pernah bergerak. Pokoknya pembantu datang, saya lihat ada mulai berdiri, saya diam aja. Saya mau lihat 10 orang ini terbagi dengan baik apa enggak. Apalagi lawannya badannya gede-gede. Waduh, orang terbagi. Baru orang 5 wes entek. Tetapi kalau ada yang berdiri di samping,
Dia yang bagi. Pak, semuanya terbagi dengan baik. Ini yang disebut dengan berbahagia. Sudah di pesta tapi mangkel, itu namanya tidak bahagia. Tetapi Tuhan menjamin kalau kita berjaga-jaga, tepat Tuhan itu datang dan tidak kita lalai ketika dia mengetok pintu kita buka. Nah, jaminannya dia akan mengikat pinggang, dia akan mempersiapkan diri. Saya akan jamin orang-orang terbaik saya ini untuk bisa makan dan saya yang dampingi langsung. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah penghormatan. Janji Tuhan ini yang kita harus pegang. Banyak orang meremehkan. Udah usah berjaga-jaga toh. Yang penting sudah selamat, Tuhan mau datang atau tidak datang, pokoknya saya sudah selamat. Enggak begitu loh. Kalau Tuhan bilang berjaga-jaga, ya berjaga-jaga. Dan berjaga-jaga di sini bukan pasif. Sekali lagi berjaga-jaga di sini adalah harus aktif. Tidak tidur, perhatikan dengan teliti. Itu artinya tidak boleh melek. Tidak boleh melek, tidak boleh meram. Harus selalu melek. Melek itu artinya apa? Tutup besar-besar itu mata. Amin? Salah. Melek artinya buka yang berlebar mata kita. Lihat suasana dunia ini. Sudah begini mengancam, banyak orang masih santai. Dunia yang sudah tidak berikan pengharapan ini. Banyak orang masih terus bekerja. Memang bekerja harus, maksud saya. Cuma jangan yang nakal-nakal. Cari uang, yang penting dapat uang. Caranya piye, ora urusan. Tidak boleh. Harus memperhatikan dengan teliti. Itu namanya berjaga-jaga. Jangan sembarangan, yang penting dapat uang. Orang lain susah, mboten nopo-nopo. Ya enggak boleh gitu. Kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi kalau saudara dapat untung, jangan sampai orang lain kecekik. Jangan saudara mencari uang, membuat orang lain harus menderita. Ora popo, kamu menderita, yang penting aku tak keruk uangnya. Ini dosa akhir zaman. Orang-orang yang begini tidak siap kalau Tuhan datang. Jadi kita harus normal-normal saja. Yang penting kata Tuhan sudah ada makan dan pakai cukup. Kita harus terus berjuang Bapak Ibu. Kita pastikan bahwa janji penghormatan Tuhan ini pasti akan kita terima. Nah, bagaimana kita dapat berjaga-jaga sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan? Yang pertama, hiduplah dalam kebenaran yang terang. Nah, hiduplah dalam kebenaran yang terang. Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Kok bisa subtemanya jadi begitu Pak? Hidup dalam kebenaran yang terang. Ayatnya kok begini Pak? Nah, saya nanti jelaskan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ini konsep orang yang sedang waspada dan berjaga-jaga. Jadi kalau tentara, dia baru mau pakai kopelnya, baru mau pakai rimnya. Karena itu harus dikasih senjata, kasih pistol, dikasih bayonet. Itu taruh di samping kiri dan samping kanan. Kalau dia lari, udah bilang perang. Dia tiba-tiba belum pakai ikat pinggang, ketinggalan senjatanya. Ditembak sama orang sana enggak bisa bales. Lihat musuh ya dia paling cuma bilang, wah musuhnya besar. Masa cuma begitu? Harus ditembak lihat musuh. Orang yang siap sedia. Tuhan berkata hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Pinggang kita harus tetap berikat. Artinya tidak boleh lepas. Bagaimana supaya tidak boleh lepas? Dikancing Pak. Tapi saya ini lagi mau istirahat.
Tapi harus tetap siap sedia. Tetap ikat pinggangnya sudah jelas, sudah terkancing dengan baik. Ketika ada sirine, perang, langsung bisa lari. Itu maksudnya. Pelita tetap menyala, artinya nggak boleh padam. Bagaimana supaya tidak boleh padam? Pelita itu kan bukan listrik, bukan PLN. Pelita itu harus ada sumbunya. Nah kalau tetap menyala harus apa? Harus tetap diisi minyak. Bagaimana supaya mendapatkan minyak ini terus? Tuhan bilang beli sama Tuhan. Loh kok minyak beli sama Tuhan? Minyak ini bicara tentang Roh Kudus. Masa Roh Kudus dibeli? Bukan. Roh Kudus bukan dibeli, tapi Roh Kudus harus didapat dengan harga. Kita harus bayar harga untuk supaya pelita kita menyala. Orang lain bisa berbuat dosa, saya tidak. Orang lain berzina, saya tidak. Orang lain ngapusi, saya tidak. Demi untuk supaya saya bisa memiliki minyak dan lampu saya tetap menyala. Nah Bapak Ibu, perhatikan poin yang pertama. Di mana kita harus berikatkan pinggang yang tetap. Efesus pasal 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirakan keadilan. Iya, jadi kenapa harus ikat pinggang kita itu tidak boleh lepas? Saya katakan tadi harus dikancing yang kuat. Karena ini ikat pinggang bicara tentang kebenaran. Ikat pinggang itu bicara tentang kebenaran. Hidup tetap di dalam kebenaran itu sudah pasti hidup berbahagia dengan tanpa rasa takut. Orang benar kok. Kenapa banyak orang mengalami tidak bahagia? Karena hidupnya tidak benar. Orang yang tidak benar mesti selalu takut. Betul? Orang yang tidak benar berani menyatakan kebenarannya di depan umum. Orang yang tidak benar kok selalu ngumpet. Kalau saudara ada punya uang di dompet, bisa terang-terangan sama istri, saya ada uang. Biasanya ada yang tidak terang-terangan. Kalau ditanya istri, halo ada uang? Rono, wes bulan aku ndak pegang uang, padahal ono. Mungkin itu sekarang di kita sudah banyak yang bertobat. Tapi yang masih belum bisa bertobat itu antara suami istri soal handphone. Adakah suami bisa taruh handphonenya di meja, terus istri datang, terus lihat-lihat? Walaupun begitu, biasanya mesti ada yang marah. Apa toh lihat-lihat handphoneku. Lah, kan enggak apa-apa orang punyanya suami kok. Tapi banyak kali orang tidak suka. Istri tidak suka dilihat handphonenya. Kenapa? Ada ketidakbenaran. Suami yang tidak suka dilihat handphonenya itu pasti ada ketidakbenaran. Ada sing ora beres. Padahal Alkitab mencatat menjadi suami istri itu menjadi satu. Menjadi suami istri itu menjadi satu. Bukan tubuh. Satu daging. Satu kali disebut di dalam Kejadian pasal 2 dan 4 kali di dalam Perjanjian Baru disebut bahwa laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Dan mereka akan menjadi satu daging. Tapi heran, dompet beda-beda. Handphone tidak boleh dilihat. Padahal satu daging. Artinya tangan saya ini suami, ini istri.
Satu daging. Walaupun tangan kanan sama tangan kiri, tapi satu daging. Itu maksudnya Tuhan bahwa kamu itu satu daging. Tidak boleh ada yang ngumpet-ngumpet. Itulah yang bikin celaka kenapa banyak orang tidak bisa hidup dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu, 1 Petrus pasal 3 ayat 14, di sana dikatakan, Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. iya, ini Alkitab yang sudah ngomong. Kalau kita mau berbahagia, buatlah kebenaran. Tapi kalau kita tidak buat kebenaran, maka pasti akan terjadi ketidakbahagiaan. Orang yang melakukan kebenaran, kata Tuhan, walaupun menderita, pasti dia akan berbahagia. Benar gak? Orang lain ngumpet, saya harus tetap. Yang benar adalah benar. Yang salah adalah salah. Saya kasih tahu saudara, jadi bila kita berbuat benar, itu pasti kita akan berbahagia. Dan untuk sebuah kebenaran, kita tidak perlu takut dan gentar. Amin. Kita harus berkata ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Itu namanya orang berbahagia. Matius 5 ayat 16 bicara tentang hidup dalam terang. Perhatikan, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Iya, ini yang kedua. Yang pertama, hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, hidup di dalam terang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bagaimana supaya kita berbuat baik dan Bapa dimuliakan? Yohanes pasal 3 ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Iya, barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Jadi kebenaran itu nggak bisa diumpetin. Terang harus memberikan sebuah kenyataan. Saudara di sini karena terang saya bisa lihat. Nggak ada yang sembunyi. Saya bisa tahu siapa ini siapa itu. Kenapa? Saudara datang kepada terang. Jadi bisa dilihat saudara pakai masker apa tidak. Karena nanti ada pengumuman sebentar. Tetap menggunakan masker dengan posisi yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, perbuatan yang demikian yang membuat Bapa kita dipermuliakan. Apa itu? Apabila kita melakukan yang benar, kita datang kepada terang supaya menjadi nyata. Supaya menjadi nyata, saya ini orang percaya. Jangan kalau di tempatnya orang tidak percaya, kebenaran kita hilang. Orang ngomong jorok, kita ikut ngomong jorok. Orang ngapusi, kita ikut ngapusi. Kita harus melakukan kebenaran ini supaya menjadi nyata. Why? Mengapa? Karena perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan itu harus dilakukan di dalam Tuhan. Itu kebenaran. Sehingga kita boleh menjadi berkat, kita jadi contoh. Orang-orang bisa melihat, waduh suami istri itu sederhana loh hidup mereka. Tetapi lihat keluarga mereka bisa jadi terang. Kenapa? Anak-anaknya tidak pernah ngapusi. Bapak ibunya selalu bicara sederhana tanpa ngapusi. Menjadi terang. Supaya Bapamu dipermuliakan. Yang kedua, hidup berpakaian kekudusan. Yang pertama tadi apa?
Hidup dalam kebenaran yang terang. Hidup dalam kebenaran yang terang. Sekarang hidup di dalam berpakaian kekudusan. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya dia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ya. Wahyu 16 ayat 15 ini bicara bahwa Tuhan akan datang juga. Tapi seperti pencuri juga. Aku akan datang seperti pencuri. Artinya tidak ngomong-ngomong, aku datang. Yang jelas kita harus berjaga-jaga. Dan Tuhan katakan, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Memperhatikan pakaian inilah yang diperingatkan Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kita berjaga-jaga. Memakai pakaian dalam Wahyu 19 ayat 8, tolong dibaca. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini penting kita belajar. Kita harus mengerti keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Berpakaian. Kalau kita berjaga-jaga, kata Tuhan tadi apa? Kita akan berbahagia, tapi harus memakai pakaian. Kenapa? Kita perhatikan. Pakaian kita itu benar apa tidak. Dan kita belajar di sini bahwa jika kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, karena dikatakan tadi dalam Wahyu 19 tadi apa? Bahwa memakai pakaian lenan. Itu artinya perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, kalau orang kudus tidak melakukan ini, tidak melakukan perbuatan-perbuatan benar, itu artinya halo? Tadi dikatakan kamu harus memperhatikan pakaianmu supaya tidak kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Orang telanjang itu sudah pasti memalukan. Nah, saya kasih tahu saudara. Kalau kita tidak melakukan yang Tuhan katakan ini, melakukan perbuatan-perbuatan benar, berarti orang Kristen telanjang. Selama kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, itu namanya kita sedang berjalan telanjang. Tetapi sekarang dunia sudah terbalik. Justru yang telanjang yang jadi model. Benar gak? Pokoknya kalau telanjang-telanjang gitu jadi kelihatan wah bagus ya. Perbuatan-perbuatan yang benar untuk menutupi ketelanjangan kita. Kalau kita tidak melakukan perbuatan benar berarti telanjang. Alkitab mencatat bagaimana supaya kita tidak telanjang. Harus memakai pakaian khusus orang percaya. Apa itu? Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Oh, Tuhan yang bilang, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Tuhan bilang apa? Kenakanlah. Artinya apa? Pakai. Kenakanlah. Artinya pakailah. Apa yang harus kita pakai? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sudahkah Bapak Ibu punya belas kasihan? Anak-anak saudara yang belum percaya Tuhan, sudahkah kita memberikan belas kasihan,
berteriak kepada Tuhan, Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan terjadi bagi keluarga kami. Mungkin anak, mungkin istrimu, mungkin suamimu, ada yang belum percaya Tuhan. Tuhan Yesus waktu dia sedang melayani orang-orang banyak, ketika orang-orang banyak itu datang, mengerumuni dia bilang sama murid-muridnya, aku memperhatikan mereka seperti domba yang tidak bergembala. Why? Karena Tuhan punya belas kasihan. Ada umatnya yang tidak punya gembala. Dia berbelas kasihan. Karena orang-orang Farisi zaman itu, imam-imam, mereka tidak bisa menjadi gembala yang baik. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi Tuhan melihat mereka perlu gembala. Maka jatuhlah belas kasihan Tuhan. Kita juga harus begitu Bapak Ibu. Kita harus punya belas kasihan untuk melihat keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang belum percaya Tuhan. Sudah pasti yang tidak percaya Tuhan, mereka akan mengalami kebinasaan. Sudahkah kita mengenakan kemurahan? Apa yang kita punya? Sudahkah kita bisa membantu orang lain dengan kemurahan? Ini harus melekat. Saya pakai baju ini karena saya pakai. Jadi melekat dengan saya baju ini. Bapak Ibu, kalau engkau punya baju kemurahan, punya baju belas kasihan, punya baju kerendahan hati, ini baik. Ini yang namanya orang-orang yang tidak telanjang. Engkau rendah hati, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Artinya tidak sombong. Orang yang rendah hati selalu bisa menerima apa kata Tuhan. Dengar baik itu. Engkau yang selalu menolak firman Tuhan, tidak mau menuruti. Engkau adalah orang yang tidak rendah hati. Tetapi setiap kita mendengar firman Tuhan, saya harus berubah, saya harus bertobat, saya harus melakukan perbuatan benar. Itu tanda orang rendah hati. Kelemah lembutan harus juga kita pakai. Kelemah lembutan itu adalah sebuah kekuatan yang sempurna. Tapi dapat terkendali dan dikontrol. Itu namanya kelemah lembutan. Bukan berarti ada orang kelihatan lemah lembut tapi dablek. Bukan lembah lembut. Dimaki, ya santai aja lah. Tapi tidak mau berubah. Dan tidak melakukan apa-apa. Orang yang lemah lembut adalah orang yang dicaci maki tapi selalu berbuat yang terbaik. Walaupun dia berbuat jahat, aku tetap berbuat baik. Kekuatan yang sempurna, yang terkendali dan dapat dikontrol. Itulah kelemah lembutan. Jangan orang maki, balas dengan maki. Orang marah, balas dengan marah. Cuman kamu yang boleh. Orang tidak bayar utang, kita juga tidak bayar utang. Wah ya tidak boleh gitu. Referensinya apa? Wong dia lebih rohani dari saya, utang tidak bayar apa? Oh saya bodoh. Tidak boleh gitu. Itu namanya bukan lemah lembut. Kesabaran ini harus juga dipakai. Apa kata Tuhan kesabaran? Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat 29. Saya bacakan aja ya. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi kalau saudara sabar itu disebut dengan orang yang berpengertian. Saya baca ayat ini tadi saya bilang waduh Tuhan. Tolonglah, tolong. Kapan-kapan memang saya adalah orang yang tidak sabaran. Ternyata orang yang sabar itu adalah pengertiannya besar. Orang yang punya kebijaksanaan yang mantap.
Tapi orang yang cepat marah, kata Tuhan apa? Membesarkan kebodohan. Mari kita pakai supaya kita tidak kelihatan ketelanjangan kita. Mari kita pakai belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Kasih tahu sebelah-sebelahnya, sabar ya. Kasih tahu sebelahnya lagi, lemah lembut ya. Tambah lagi, rendah hati ya. Tambah lagi, pakai lagi satu baju lagi. Murah ya, bermurah hati ya. Begitu coba. Terakhir, kasih tahu sebelahnya, berbelas kasihanlah. Habis itu saudara kasih tahu saudara diri sendiri. Jangan suruh orang lain, kita enggak. Harus kita juga. Harus berbelas kasihan, bermurah hati, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Ini pasti orang yang begini, pasti berbahagia. Dan orang model begini adalah orang yang siap terus berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Tuhan memberkati kita. Shalom, shalom.